Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sebelum saya melanjutkan materi tentang ilmu hipnotis, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat teman-teman yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Sambil menikmati suasana pagi teman-teman, matahari saya perlihatkan ya, sudah mulai muncul di sana, dan hari ini sedikit kabut tapi sangat cerah. Menikmati suasana pagi ini tentu akan membuat pikiran kita, ya, saya dan Anda menjadi jauh lebih fresh lagi. Buat teman-teman yang sudah menjadi murid saya ucapkan banyak terima kasih karena luar biasa. Setelah saya melakukan bimbingannya dan Anda rajin mempraktekkan, alhasil saat ini Anda memang sudah menjadi seorang penghipnotis dan keren ya. Buat teman-teman para pemula yang tertarik ingin belajar ilmu hipnotis, ya, tentu Anda bertanya-tanya, seberapa penting sih Anda menguasai ilmu ini, teman-teman? Tidak dipungkiri bahwa banyak sekali dari masyarakat kita ini yang berasumsi bahwa hipnotis ini ya ilmu untuk ngambil benda, mengambil barang. Ya, tidak sepenuhnya salah, karena edukasi ya dari media ya seperti itu. Mereka mengembar-gemborkan bahwa hipnotis itu ilmu untuk kejahatan, untuk mengambil harta benda. Dan masyarakat menerima informasi tersebut tanpa disaring, ditelan mentah begitu, tanpa bekal pengetahuan, sehingga mereka mempercayainya. Ya, oke lah ya. Maka saya sebagai seorang pengajar hipnotis ya, yang juga membuat konten edukasi seperti ini menjadi penyeimbang ya, menjadi penyeimbang agar Anda yang melihat video ini mempunyai pandangan yang baru ya, bahwa hipnotis itu luar biasa hebat, dahsyat, bukan untuk merugikan orang lain, justru malah menguntungkan diri Anda dan membantu orang lain. Itu fakta. Terus ada yang bertanya, emang keuntungannya apa sih Mas Nuk ketika sudah bisa menguasai hipnotis ini? Baik, saya jelaskan pelan-pelan teman-teman. Yang utama, keuntungan utama adalah tentu teman-teman menjadi orang yang jauh percaya diri dari sebelumnya ya, karena tidak semua orang ini memiliki bakat ya untuk berbicara, tapi kabar baiknya kan bakat itu bisa dilatih, bakat itu bisa dikembangkan dengan cara Anda belajar. Seperti contoh tadi, bahwa ketika Anda merasa tidak cakap dalam berkomunikasi, nah dengan Anda melatihnya tentu akan menjadi jauh lebih oke ya. Anda menjadi orang yang pintar berkomunikasi ya, tampil percaya diri dan pandai memengaruhi. Emang manfaatnya apa sih Mas Nuk ketika kita ini menjadi orang yang hebat, pintar memengaruhi? Bukankah di dalam hidup dan kehidupan kita ini setiap hari kita always ya, selalu saling memengaruhi satu dan lainnya? Ya memang faktanya seperti itu ya. Apapun ya, apakah itu untuk menjual produk, menawarkan jasa, atau bahkan untuk memenuhi keinginan sebagai seorang leader kepada anak buah pun ya butuh pengaruh. Bahkan untuk pemilihan umum ya juga butuh pengaruh supaya dipilih kan gitu ya. Jadi bupati, gubernur, bahkan presiden dan hal-hal lainnya gitu ya teman-teman. Oke, jadi Anda harus kritis cara berpikirnya, Anda harus jauh lebih dewasa cara berpikirnya, sehingga teman-teman tidak terjebak menjadi low people. Low people itu apa sih? Low people itu ya manusia-manusia yang berada di strata rendah, tidak hanya dalam ekonomi tapi juga di dalam konsep berpikir.
mereka ada di dalam strata yang rendah begitu. Harapannya ya Anda menjadi high people. Nah, high people yang di level tinggi, tidak hanya middle tapi high. Bagaimana teman-teman bisa menjadi orang yang cerdas, pintar, kemudian menjadi orang yang bebas dari dogma-dogma yang tidak memberdayakan. Dengan cara Anda menjadi orang yang pintar, kritis tadi, akan menyaring informasi yang tidak tepat. Contohnya tadi saya berikan adalah tentang ilmu hipnotis yang dianggap sebuah kejahatan, itu kan tidak tepat. Ketika Anda pintar, Anda tahu, dan Anda bisa membuktikan sendiri dengan Anda belajar, mempraktekkan, dan Anda bisa menerima manfaat secara langsung, ya kesimpulan tadi bahwa hipnotis untuk kejahatan lenyap seketika, ya kan? Karena Anda sudah membuktikan sendiri, bukan katanya, bukan dari Anda melihat berita. Itu cara berpikir yang hebat, teman-teman. Selain itu, teman-teman, hipnotis juga bisa digunakan untuk membantu orang lain. Katakanlah orang tersebut mengalami trauma, mengalami gejala-gejala gangguan pikiran, kecemasan, traumatis, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan fobia, anxiety, dan hal-hal yang lainnya. Tentu dengan kemampuan ilmu hipnotis ini sangat bisa membantu merilis, ya, merilis itu melepaskan beban-beban emosi negatif tadi, sekaligus bisa diprogram menjadi jauh lebih positif. Nah, ini yang harusnya Anda sadari dari sekarang, teman-teman. Jadi kesimpulannya apa sih? Ya, ilmu hipnotis itu adalah suatu alat yang canggih, yang luar biasa, yang bisa membantu kehidupan Anda, ya, membantu kehidupan teman-teman. Termasuk saya, jika dulu waktu muda saya tidak belajar hipnotis, saya tidak akan menjadi sekarang, ya, tidak mempunyai ribuan murid dari berbagai golongan dan kalangan, teman-teman. Oke, saya akan memperlihatkan di sini, teman-teman. Di sini airnya mancur, ya. Nah, ini taman di salah satu jalan di Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini buat cuci-cuci, keren sih menurut saya, ya. Nah, ini ada beberapa tersebar di beberapa titik. Jadi masyarakat kalau mau jalan-jalan di sini tidak takut cuci tangan, atau gunakanlah untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan. So, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda, seberapa butuh Anda dengan ilmu hipnotis ini, ya, kembali ke diri Anda masing-masing, teman-teman. Namun yang pasti, ya, orang-orang yang sudah mendalami ilmu hipnotis ini, mereka tumbuh menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang keren, ya, super keren. Tidak hanya menjadi orang yang percaya diri, ya, itu pasti, ya, pasti menjadi percaya diri. Mereka juga bisa mengembangkan level kehidupannya menjadi high level tadi, menjadi high people, baik itu secara mental, secara pikiran, bahkan secara ekonomi. Mereka bertumbuh luar biasa. Karena apa? Orang sukses itu semuanya diawali dari cara berpikir atau mindset, ya, semuanya berawal dari cara berpikir atau mindsetnya. Maka orang-orang yang belajar ilmu ini, ya, mindsetnya berubah, mereka menjadi orang yang cerdas, ya, smart begitu, ya, karena mereka belajar sesuatu hal itu. Jika dipelajari yang awalnya itu tidak mungkin, ya, contoh ilmu hipnotis ini, banyak orang, ilmu yang sulit dipelajari tidak mungkin saya bisa, ya, karena Anda belum mencoba, Anda belum mencicipi, Anda belum pernah mendalami atau belajar, sudah membuat kesimpulan, ya, itu hasilnya selamanya, ya, Anda akan terjebak di dalam kebodohan, ya, kemiskinan. Tapi orang-orang yang mau belajar, tentu mereka berbeda cara pikirnya. Mereka mencoba dulu baru tahu hasilnya. Setelah mereka mendapatkan hasilnya, mereka mengembangkan, dan justru semakin meroket, semakin tinggi, itu, ya.
Oke, hari ini hari Sabtu ya teman-teman. Saya pertunjukkan kepada Anda suasana di pagi ini ya. Oke, jalanan belum begitu rame, tapi lalu lintas ya lumayan. Seperti ini situasinya ya. Anak-anak sekolah sudah mulai beraktivitas kembali, orang-orang sudah mulai bekerja ke tempat masing-masing. Inilah pagi yang cerah ya, matahari sudah mulai menampakkan dirinya di sana. Yang kemarin masih malu-malu hari kemarin ya, kalau hari ini sudah mulai show off mataharinya, sudah mulai menampakkan sinarnya, dan tentu ini memberikan semangat buat Anda. Oke, demikian teman-teman. Buat Anda yang mau belajar, silahkan Anda hubungi melalui WA yang saya berikan di kolom video. Sampai jumpa di next video. Salam dari saya Mas Nuk. See you next time. Bye bye. Salam hikmah.